Welcome to kantor pos Indonesia. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. Kantor pos Indonesia letaknya di pusat kota Medan, tepatnya di seberang lapangan Merdeka dan Hotel Devina Medan. Didedikasikan pada salah seorang pionir kota Medan modern, yaitu Jacob Steenhouse. Bangunan ini didirikan pada masa kepemimpinan Presiden J. Balon. Bangunan ini juga dikerjakan pada tahun 1911 yang selesai pada tahun 1911. Tulisan di dinding luar bangunan Ano 1911 ini sebagai penandanya. Oke, sekarang kita masuk ke post open-nya. Let's go. Oke, kita masuk ke post open-nya. Bisa luas banget. Oke, ini adalah tempat berdiri dari kantor pos Indonesia. Ayo kita lihat tempat ini. Oke, sekarang kita akan melihat perkembangan pos Indonesia dari dulu hingga sekarang. Yang pertama 1746 pada era kolonial, Jalan Raya Pos pada tahun 1808 hingga 1811, perangko dan kartu pos pertama pada tahun 1864 dan 1874, lalu ada titik kantor pos pada tahun 198 Outpost, lalu setelah itu ada pos untuk kemerdekaan pada tahun 1945, dan yang terakhir adalah pos Indonesia kini dan nanti pada tahun 2024 dan hingga masa depan nanti. Oke, ini adalah tempat museum barang-barang kuno yang ada di kantor pos Indonesia yang dulu digunakan untuk keperluan keamanan kuno. We aren't let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need to know. Arsitektur kantor pos Indonesia diarsiteki oleh seorang arsitek Belanda, Swift, yang juga merancang kantor ledeng Palembang. Swift disebut sebagai Direktur Jawatan Pekerjaan Umum Belanda untuk Indonesia. Material ini terdiri dari selari batu alam, kaca besi, semen, dan juga beton. Status hukum pembangunan ini selama ini kantor pos Medan telah menjadi salah satu landmark kota Medan. Bangunan tersebut juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012. Gaya arsitektur yang digunakan pada bangunan ini adalah Art Deco geometri yang merupakan ciri utama bangunan dengan kombinasi warna putih dan oranye. Dominasi warna putih pada bangunannya memberikan suasana luas dan nyaman, sementara warna oranye memberikan akses yang menarik dan menentukan bangunan ini. Lalu ada namanya elemen arsitektur. Gaya arsitektur dari Art Deco dengan banyak jendela itu mengkondisikan suasana suhu di dalamnya. Jendela-jendela yang besar dan tinggi terletak pada sisi bangunan berbentuk setengah lingkaran dengan tiang putih yang menyangga, membuat bangunan tersebut terlihat seperti kandang burung merpati pos yang dahulunya dimanfaatkan sebagai sarana mengirim surat. Bentuk kubah tersebut tetap dipertahankan dengan desain awal pada pembuatan yang memiliki fungsi menyejukkan ruangan mengingat Indonesia memiliki iklim tropis. Oke, sekarang kita jelajah lebih dalam lagi tentang kantor pos Indonesia. Sejarah penggunaan fungsi awal. Bangunan kantor pos Medan didirikan pada tahun 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, Medan berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, terutama perkebunan tembakau Delhi yang menjadi komoditas utama. Pendirian kantor pos Medan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan komunikasi setempat, tapi juga sebagai salah satu administrasi penting di Sumatera Utara. Sesuai perkembangan zaman, setelah Indonesia merdeka dan sering perkembangan teknologi, kantor pos Medan tidak lagi ada fungsi sebagai pusat layanan, surat dan telegraf. Dengan pertimbangan internet dan teknologi komunikasi modern, kantor pos juga menyediakan layanan pengiriman logistik dan pembayaran
pengiriman barang melalui pos Indonesia dan layanan restoran untuk pengiriman uang. Selain itu, bangunan ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Medan dengan arsitekturnya yang khas dan nilai sejarahnya yang tinggi. Setelah itu, fungsi saat ini adalah kantor pos Medan masih aktif sebagai bagian dari PT Pos Indonesia, melayani berbagai kebutuhan pengiriman surat, paket, hingga layanan keuangan. Namun, seiring dengan beradaptasi dengan transportasi digital di sektor pos dan logistik, kini kantor pos tersebut menawarkan layanan modern seperti e-commerce logistik, pembayaran online, dan layanan keuangan lainnya, sehingga tetap relevan dalam era digital. Bangunan ini juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Indonesia dan menandakan pentingnya peran sejarah yang dimilikinya. Nah, ini ada di bagian tengah gedung dan kalian lihat ada beberapa tempat penjual merchandise. Nah, seperti ini juga ada untuk mainan anak-anak dan juga di sini ada tempat penjualan lainnya, dan di sana juga ada tempat makan untuk para pengunjung bisa menikmati suasana yang ada di sini. Di sini juga ada food court ya guys. Banyak tenan-tenan makanan yang ada di kantor Posdem ini untuk membantu UMKM yang ada di kota Medan ini. Di sini juga ada kayak COD Makbis, terus ada sushi dan lain-lain. Dan disinilah titik terakhir di kantor Pos Indonesia ini. Sekian video dokumentasi di kantor Pos Indonesia Medan. Semoga dari video yang kami berikan bisa menambah ilmu dan wawasan para penonton. Mohon maaf apabila ada salah ucapan atau kata-kata yang kami berikan, karena di sini kami sama-sama belajar dan sama-sama menambah wawasan. Untuk itu kami ucapkan sekian dan Terima kasih.